mengakselerasi pemanfaatan digital untuk Pemda DIY maupun untuk masyarakat. Nah, kalau sebenarnya kami juga, kalau Mas Ari kami Kuningan juga, sebenarnya kami juga ke depan kalau memungkinkan soal kelembagaan, ini pusat analisis semacam kayak UPT, kalau memungkinkan. Jadi kan ada monetisasi, kami lebih apa ya, geraknya lebih luas itu harapannya. Di situ nanti kita bisa lebih fokus gitu. Juga apa ya, kita bisa mengampun para ya kayak tadi konsep seperti monetisasi asetnya TIK bisa kita salah satu ketugasan di koordinasi di salah satu UPT. Dia lebih juga geraknya gitu. Cuma ini punya gambaran itu termasuk misalnya JITV juga diampu di situ. Ini sama ya kita masih bergulir lah terkait dengan ini. Harapannya ini juga alhamdulillah tahun ini sudah difasilitasi teman-teman Pak Tangga Cepati juga teman TAPD Bapeda itu Kak Sengewan, kita sudah meng-hire 9 programmer dan data analis yang juga itu membantu kita di Pemda untuk akselerasi digitalisasi dengan pemerintahan. Tahun ini kita akan membangun layanan publik digital sesuai dengan amanat Perpres. Kami memastikan bahwa semua yang kita kembangkan di sini terstandar. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan menuju kepada single sign on. Semua aplikasi itu cukup menggunakan satu identity. Itu yang akan kita standarisasi untuk semua aplikasi yang ada di Pemda DIY, termasuk website yang ada di semua OPD. Ya, ini nanti contoh standar website baru yang sudah kita hasilkan dalam 2 bulan perjalanan PLTD, nanti akan diimplementasikan di semua OPD yang ada di Pemda DIY. Jadi nanti teman-teman OPD tidak lagi perlu memikirkan bagaimana mengembangkan website yang baik, karena standar secara keamanan, secara fitur itu sudah kita siapkan. Tinggal teman-teman memikirkan bagaimana kontennya saja, isinya saja. Kemudian tentu saja kita memastikan bahwa semua standarisasi itu nanti akan memfasilitasi integrasi data, integrasi aplikasi. Pertama yang kami lihat dari hasil yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sari ini merupakan tujuan yang luar biasa bagi kita untuk menjadikan Jogja semakin istimewa. Tetapi memang ada tugas berat yang harus kemudian kita cermati, terutama berkaitan bagaimana kita menjaga komitmen ini bersama-sama. Saya ingat, walaupun mohon maaf karena dulu itu saya termasuk yang ingin selalu membanggakan produknya Jogja. Dulu saya selalu mengakses, terutama memang berkaitan dengan untuk mengetahui keadaan Jogja. Bagaimana dengan Candi Prambanan, bagaimana tentang kemudian Malioboro. Tapi dulu ada 4 kalimat yang selalu saya jumpai, yaitu ups. Jadi kita akses ups. Nah, ini yang menjadi bagian, terus kemudian kami jarang melakukan untuk akses itu lagi. Nah, saya kira ini tantangan bahwa kalau sudah infrastruktur ada, maka betul-betul kita menjaga komitmen ini. Yang kedua juga kami alami bahwa sebenarnya kita ini seperti Mas Kadi sempat cerita bahwa ada 10 Mbps yang untuk kelurahan-kelurahan. Tetapi kalau kemudian tidak hati-hati dan tidak pernah kita cek, kadang-kadang entah tidak dipergunakan oleh kelurahannya, entah fungsinya tidak optimal. Kami pernah di suatu tempat, kami sebut saja di Pagerharjo. Nah, di tempat itu, di Pagerharjo itu kami mencoba mengakses, ternyata kami diminta menggunakannya bukan yang dari Jogja, karena dengan alasan yang ini sudah jangan kami pakai. Kenapa? Karena aksesnya tidak stabil. Ini menjadi tantangan. Saya kira teman-teman punya tugas berat untuk bagaimana mengkonekkan 392 kelurahan. Ini tugas beratnya di situ. Jadi kalau ada yang baik, itu kadang-kadang ada kalimat yang berbahasa yang sangat tepat sekali. Jadi panas tahun dihapus dengan hujan sehari, dan itu berlaku di dunia
ASN. Sehingga kami berharap memang pada akhirnya selain adanya infrastruktur yang kemudian kita coba bangun untuk pelayanan masyarakat, yang tidak kalah pentingnya adalah selalu mencek kaitan aktivitas, termasuk memang kemudian teman-teman semua ya kalau pasangan memang harus kemudian tindak lapangan untuk diskusi dengan yang di lapangan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu juga sudah besok bahwa visi misi dari Bapak Gubernur ini intinya pada transformasi di bidang digital, IT, kemudian juga reformasi kelautan. Sekarang ini contoh yang kemudian terjadi ketika waktu awal launching itu mungkin kita pindah sesuai dengan kita rencanakan. Tetapi ketika sudah tidak di launching, 1 bulan setelah itu dipindah ternyata hasilnya beda. Ini sering terjadi, sehingga ini tantangan di dunia IT. Jadi Mbak Sari ini ya tugasan kita untuk selalu bersama-sama. Maka kalaupun kami di lapangan kami kadang ketemu semacam itu sama sekali kemudian tidak mencermati kinerja dari teman-teman semua, tapi bagaimana kita coba menyempurnakan layanan yang kita berikan kepada masyarakat.